Halo guys, selamat malam. Aku Tiara. Nah, di sini aku bersama dengan dua teman aku. Hai teman-teman, perkenalkan aku Nanda Febriana Sari. Hai guys, perkenalkan nama aku Fadil Rahman Haris. Kalian tahu nggak salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat? Ini ya, wakil presiden pertama di Indonesia. Iya, benar sekali. Siapa ayo namanya? Muhammad Hatta. Ya, benar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya beliau merupakan Bapak Koperasi Indonesia loh. Nah, kira-kira selain itu beliau ada fun fact apa lagi ya yang kalian tahu? Oh, aku ada fun fact nih tentang Muhammad Hatta. Nih, jadi gini nih. Jadi beliau ini sangat cinta dengan buku. Nah, hal ini berawal dari kejadian di masa kecilnya di mana beliau diberi 3 buku oleh pamannya. Kemudian beliau menyadari bahwa dengan membaca buku, beliau bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah-olah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Kalau dari Nanda, ada nggak fun fact lain? Jadi Muhammad Hatta ini atau Dr. Muhammad Hatta ini memang pencipta buku banget. Jadi beliau ini suka banget belajar kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fanfic-fanfic yang lainnya tentang Muhammad Hatta, mungkin bisa kita spill sedikit nih Kak Fadil tentang biodata atau profilnya Dr. Muhammad Hatta. Gimana? Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, teman-teman, jadi Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang terkenal. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Selama hidupnya, Muhammad Hatta berperan sebagai pemimpin nasional di Indonesia, termasuk perannya sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, serta sebagai orang yang dianggap sebagai salah satu arsitek proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian pasti udah tahu kan? Udah dong. Nah, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai seorang ahli ekonomi. Beliau memiliki gelar dokter dalam bidang ekonomi dan juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hatta juga menulis banyak buku dan artikel tentang ekonomi seperti karya-karyanya yang terkenal, yaitu Komprehensif Ekonomi Indonesia. Jadi Muhammad Hatta ini merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, teman-teman. Kontribusinya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, serta perannya sebagai ahli ekonomi yang terkenal telah memberikan sumbangsi yang tak ternilai harganya bagi negara ini, teman-teman. Bung Hatta ini bukan cuma suka tuh baca buku, tapi beliau ini ternyata dia itu juga menjadi Perdana Menteri atau pernah menduduki posisi Perdana Menteri di Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, jadi Bung Hatta ini banyak banget tuh terlibat di aspek pembangunan nasional, termasuk diplomasi internasional dan pembentukan dasar ekonomi negara. Nah, selain itu, Bung Hatta ini juga sebagai salah satu pendiri nih Penghimpunan Indonesia pada saat itu ya, yang biasa disingkat dengan PI. Nah, beliau ini mendirikan PI bersama dengan Soekarno. Nah, organisasi PI ini berfokus pada politik kayak gitu. Mungkin Kak Fadil ada yang mau ditambahin lagi nih tentang fun fact dari Muhammad Hatta. Kayaknya kalau dari aku cukup deh. Kalau nggak salah tadi eh ini ya, Bung Hatta itu menganut ideologi sosialisme. Benar banget sih Kak Tiara. Jadi Bung Hatta ini adalah salah satu pemimpin di negeri kita yang menganut ideologi sosialisme. Nah, ideologi sosialisme ini apa? Karena kan kita tahu ya bahwa Bung Hatta ini adalah salah satu pendiri koperasi. Berarti secara nggak langsung memang Bung Hatta ini nggak pernah jauh tuh dari yang namanya perekonomian di Indonesia. Nah, jadi kenapa beliau ini menganut ideologi sosialisme? Karena ideologi sosialisme ini adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemimpinan publik. Nah, sosialisme ini juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Ya, kalau kita biasa sekarang kita kenal itu dengan sistem demokrasi kayak gitu. Pada saat upacara proklamasi ada Bung Hatta di sana kayak gitu karena ya kita tahu bahwa Bung Hatta ini punya peran yang sangat
penting ya di dalam kemerdekaan Indonesia. Kayak gitu sih Kak Tiara. Mungkin Kak Fadil mau menambahkan? Kayaknya kalau dari aku cukup deh. Hmm, dan juga kalau nggak salah, aku ingin nambahin lagi ya. Eh, Kalau Bung Hatta itu ikut dalam konferensi meja bundar ya, dan juga Bung Hatta sendiri itu pernah mengalami pengasingan di Boven di Gol atau di mana tadi Nanda? Sorry. Iya, jadi Bung Hatta ini pernah diasingkan nih bersama dengan Soekarno di Bangka. Benar. Jadi waktu itu beliau ini diasingkan dan dibebasin setelah melakukan perjanjian Renville dengan Belanda karena pada saat itu masih ini ya booming-boomingnya agresi militer Belanda yang kedua kayak gitu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih ya guys sudah mau bincang-bincang dengan aku pada hari ini. Aku jadi lebih mengenal Bung Hatta dari sisi lainnya. Sampai jumpa lagi, Nanda, Fadil. Semoga hari-harinya menyenangkan. Terima kasih. Ya, Amin. Terima kasih juga terima Kak kasih. Tiara. Terima kasih Kak Tiara. Terima kasih. Waalaikumsalam.